kemudian bisa tinggal dan bisa bekerja dengan layak untuk industri. Artinya melihat bentuk fisik perkotaan ini adalah satu tingkat abstraksi di atasnya. Sebenarnya apa yang terjadi di sana gitu kan. Ini tidak hanya masalah angka dan memadat gitu, tapi ada sesuatu yang bergerak di sana yang kemudian didrive oleh kapitalisme industri. Salah satunya ini termasuk jalan. Jalan bukan sebagai infrastruktur dan struktur ruang gitu, tapi digunakan sebagai sarana industri untuk mengakumulasi kapital lewat ekspor, impor segala macam agar produksinya tetap berjalan. Nah, pada kondisi tersebut, ruang urban menjadi produk dari industri itu sendiri. Bagaimana dinamika pertumbuhan ruangnya, sosiospasialnya dibangun berdasarkan hukum ekonomi yang sama dalam mengatur proses produksi industri. Atau yang disebut Lefebvre, salah satu filsuf perkotaan Prancis yang terkenal, mengungkapkan bahwa sebenarnya industrialisasi itu sama dengan urbanisasi, intinya seperti itu. Ketika ada ruang sosiospasial yang terindustrialisasi, maka dia terurbanisasi juga. Nah, pandangan teori kritis perkotaan inilah yang kemudian saya pakai untuk meneliti industri sawit nantinya, bukan dari konvensional. Nah, ini ada meme. Mungkin banyak orang yang sudah mendengar atau bahkan menulis, for the first time in history, more than half the world's population lives in the cities. Jadi, terus Batman-nya bilang shut up gitu. Nah, kita sering mendengar ya atau menuliskan ini di proposal atau skripsi kita atau tesis kita ya. Kalau mau ngomongin urbanisasi itu pasti di kalimat awalnya bilang bahwa lebih dari separuh penduduk dunia berada di kota gitu, atau kota mana lebih dari ini berada di kota gitu kan. Nah, ini terlalu bosan untuk melihat apa maksudnya background-nya seperti ini gitu. Nah, orang-orang dari critical tadi teori kritis ini menganggap bahwa ya tadi kayak mengukur urban dari itu sudah tidak relevan untuk kita menanggapi bagaimana era globalisasi kapitalisme industri yang makin masif sekarang seperti itu. Dan kita sadari bahwa urban itu telah menjadi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya yang esensial terhadap dan strategis terhadap masa depan global. Artinya apa-apa kita ngomongin city gitu. Bagaimana kita membangun ekonomi ya di metropolitan dulu ya, metropolitan berkembang kemudian menjalar ke sekitarnya, artinya sangat strategis. Dan kemudian pendekatan konvensional ini yang digunakan juga oleh UN menentukan visi institusi labelisasi kota itu sendiri. Tadi dari mulai SDGs ya, policy yang SDGs juga menggunakan itu, MDGs juga menggunakan itu. Kita sering mendengar labelisasi soal smart cities lah, global cities, sustainable cities, green cities, tapi kan balik lagi dengan cara pandang kritis tadi ya, perkotaan yang melihatnya dari apa abstraksi dibalik dari bentuk fisik perkotaan itu. Nah, ini cuma label saja gitu. Karena ada sesuatu yang dibaliknya yang tidak terungkap gitu. Ya misal klaim soal ya di Indonesia ada beberapa kota yang sudah smart gitu, atau sudah terglobal, atau sudah green atau sustainable. Terus pertanyaannya so what gitu. Terus apa gitu? Apakah benar seperti itu? Karena apa? Karena ketika menggunakan pendekatan itu, kita mungkin memastikan pertumbuhan kota itu tetap ada dan berkembang gitu kan, dengan memperhatikan hal-hal, tapi itu tidak mampu memahami konteks politik ekonomi terhadap pembangunan ruang dan ketimbangan yang mengikutinya. Ya, kalau kita bisa menggunakan hal-hal ini, maka kita tidak akan mampu melihat apa yang ada di baliknya gitu. Bagaimana kota itu bekerja, bagaimana kota itu tumbuh, bagaimana dia disebut global cities, bagaimana dia disebut smart cities. Apa kalau tadi pakai sudut pandang tadi, bagaimana kapitalisme industri mengeksploitasi ruang tersebut dan muncullah ketimbangan ruang yang mengikutinya seperti itu. Ada segregasi sosiospasial yang muncul, dan tentunya konsep-konsep ini saya kira tidak mampu untuk mengungkap itu lebih jauh gitu. Makanya hadir teori perkotaan, teori kritis perkotaan. Nah, di kelas tentang teori saya ingin membawa Bapak Ibu semua teman-teman untuk melihat realitas atau fenomena globalisasi. Ya, globalisasi sebenarnya sudah ada di awal abad ke-20 ketika kolonialisme ya. Jadi
Dulu perdagangan juga sudah terglobal gitu ya, Belanda gitu, mengekstraksi misal kebun-kebun sawit kita atau karet kita, kemudian sebenarnya globalisasi sudah ada sejak lama itu. Tapi kemudian dengan adanya revolusi teknologi informasi sekitar 80-an 90-an ditambah dengan gerakan neoliberalisme ya liberalisasi perdagangan, kemudian munculnya WTO dan segala macam yang kemudian semakin bebas pasarnya, membuat globalisasi ini semakin intensif gitu. Ya, kita lihat di peta ini ya, bagaimana sebenarnya tidak ada ruang lagi yang tidak dilalui, dalam hal ini tanda kutip kapitalisme ya, seperti itu. Jadi kan sistem transportasi global ya, dan kalau misal di track juga sebenarnya ini adalah relasi produksi, ekspor, kemudian impor yang kemudian mendukung industrialisasi semua segala hal gitu, yang kemudian membuat ruang-ruang tidak hanya perkotaan sebenarnya, tapi perdesaan sekarang juga semakin intensif gitu. Karena tadi ada revolusi infrastruktur, ada tol segala macam yang kemudian bisa mengakses fasilitas itu lebih cepat daripada dulu gitu. Dan ya intinya realitas globalisasi ini semakin intensif di era sekarang ini, dan tidak bisa dibantah gitu. Dan kemudian saya balik lagi ke teorinya mengenai planetary urbanization ini. Nah, bagaimana sebenarnya teori perkotaan kritis ini menangkap fenomena Pak, maaf, okay. Potong, Pak. Mungkin bisa ini ditutup, maksudnya ditutup terus di slideshow ulang, karena di slideshow ini ada bar-bar hitam beberapa yang katanya beberapa kayak kurang jelas. Gimana? Mungkin maksudnya slideshow-nya bisa ditutup coba lagi. Ditutup terus diulang. Soalnya ada bar hitam gitu yang menutupin. Dan semua bentar ya. Dari awal ya berarti ya? Iya, tapi dari sini? Iya, di sini tuh bagian bawahnya nih ketutup-tutup. Oke, bentar. Udah? Iya. Udah. Oh, itu zoom-nya itu. Thumbnail zoom-nya kayaknya. Oh, ya udah. Aman kok, ini udah kecil kok. Tadi lumayan gede. Ya, lanjut silakan. Sip. Nah, sekarang saya mau membahas bagaimana planetary urbanization ini sebagai teori perkotaan kritis kemudian menangkap fenomena globalisasi tersebut ya, dan bagaimana dia mendefinisikan apa itu urban. Nah, tokoh utamanya sebenarnya planetary urbanization ini advokat paling terkini adalah Neil Brander dan Christian Smith. Teman-teman pernah mendengar. Jadi mendefinisikan urban sebagai ruang yang dinamis atas relasi sosiospasial yang melekat terhadap force yang lebih luas gitu. Jadi bukan tadi masalah kepadatan lagi, tapi bagaimana ada transformasi ruang seperti itu secara sosial, termasuk secara spasial fisik juga, yang kemudian melekat pada sebuah kekuatan yang lebih luas gitu, yang artinya di sini konteksnya adalah kapitalisme global. Artinya bagaimana kapitalisme global ini memediasi ruang sosiospasial tersebut untuk berubah gitu. Nah, pada konteks tersebut ada logika ruang yang berubah gitu. Dari awalnya use value nih, jadi ruang urban ini ada pertemuan antara dominasi logika exchange value versus use value. Ini value yang value komoditas value yang atau value barang yang didefinisikan oleh Marx, bahwa awalnya ruang itu digunakan sebagaimana mestinya, use value aja ya. Jadi emang digunakan ya sebagaimana kebutuhan kita sebagai manusia gitu. Tapi kemudian lambat laun tadi intensitas kapitalisme global membuat exchange value semakin dominan. Bagaimana yang profit oriented, kemudian private led development ini semakin mengeksploitasi ruang kota. Saya contohkan ini misalnya di gambar ini. Ini adalah apartemen di kota Jakarta ya. Kita melihat sebenarnya kalau dari citra seperti itu, malam hari, night time map gitu.
kita lihat apartemen seperti ini itu cahayanya itu terang semua gitu. Artinya apa namanya, ada kehidupan di sini. Tapi apakah benar seperti itu? Mungkin ini terang semua ya, tapi ternyata yang tinggal cuma 5 orang misal. Ternyata yang tinggal 5 sampai 10 orang dari ratusan unit ini. Dan sisanya kemana? Sisanya adalah ruang apartemen ini dijadikan sebagai sarana investasi. Artinya saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya tadi ya, rumah atau unit apartemen ini yang aslinya digunakan atau ditinggali sebagai sebuah use value, sebagai barang yang digunakan gitu, kini berubah menjadi barang yang kemudian diperdagangkan atau exchange value yang kemudian merubah ruang itu. Logikanya yang aslinya sebuah perumahan yang yaitu semua tinggal di sana gitu dan digunakan semestinya, tapi kini malah itu diperdagangkan gitu sebagai investasi properti seperti. Nah itu membuat apa namanya, logika ruang itu berubah dan urban bekerja dengan cara seperti itu. Bagaimana exchange value yang orientasi profit dan bertemu dengan use value itu sendiri. Nah, jika menggunakan definisi ini, maka kita bisa bilang bahwa kota dan desa menjadi samar, yang nanti saya akan tampilkan. Nah, contohnya ini aja, industri sawit juga ini. Ini awalnya tuh mungkin sawah ya atau hutan yang kemudian digunakan digunakan oleh masyarakat gitu sebagai use value, yang dia tinggal di sana kemudian bertanam segala macam. Tapi kemudian kalau di foto ini seperti dibakar gitu, dibakar kemudian akan dialih fungsikan menjadi sawit atau tanaman industri lainnya, yang kemudian tanaman itu diperdagangkan gitu menjadi exchange value, yang artinya ada perubahan di sini dari use ke exchange value. Nah, ini yang ditekankan oleh Brenner dan Smith dalam mendefinisikan planetary urbanization, bahwa ada logika ruang yang berubah dari use ke exchange yang kemudian berorientasi pada profit, karena tadi ada abstraksi kapitalisme global yang kemudian mendorong ruang itu berubah. Nah, menganalisa transformasi ruang sosial spasial tersebut perlu mengkontekstualisasikan ya tadi ya, dengan proses ekonomi politik yang lebih luas dan bagaimana konfigurasi tersebut dapat muncul. Tadi kalau kita menggunakan definisi urban atau perkotaan dengan misal kepadatan penduduk sekian segala macam itu, maka kita tidak akan bisa itu menguraikan gimana sih itu bekerja, bagaimana itu berubah gitu. Tadi kalau cuma apartemen, oh ya udah apartemen aja seperti itu, berapa penduduknya segala macam, tapi apa abstraksinya gitu, apa mekanisme mengendalinya, bagaimana dia di drive bertransformasi ruangnya. Nah, itu yang bisa diungkapkan teori perkotaan kritis pada hal ini. Nah, maksud juga ini mengungkap relasi kuasa winner and loser atas kapitalisme yang dimanifestasikan dalam sebuah ruangnya. Dengan ini kita sebenarnya bisa mengungkap bahwa ya mungkin di sebelah apartemen ini adalah kampung-kampung kecil yang kemudian di squatter gitu ya, tidak layak hidupnya gitu. Padahal di sebelahnya adalah apartemen-apartemen yang kosong gitu, dan itu bisa digunakan sebenarnya untuk orang tinggal. Itu tapi malah diperdagangkan. Nah, itu kan ada ketimpangan di sini. Nah, fenomena ketimpangan ini bisa diungkap gitu oleh teori perkotaan kritis, siapa yang menang, siapa yang kalah. Dalam hal ini kalau akarnya dari Marx, berarti dia asumsinya adalah kelas burjuis dan kelas proletar ya, kapitalis dan buruhnya, seperti itu. Bagaimana planetary urbanization memandang teori perkotaan kritis. Nah, ini dimensi planetary urbanization, bagaimana kalau direfleksikan di sini tadi bahwa ruang-ruang semuanya sudah berubah gitu ya, dari use ke exchange value ya, bagaimana dia sudah terplanet gitu. Itu asumsi dari teori ini, bagaimana urbanisasi ini sudah menyentuh banyak ruang gitu, nggak cuma kota tapi juga desa, dan ketika desa sudah terubah, proses urbanisasi juga muncul di sana gitu kan. Bahkan dia si teori Brenner dan Smith ini mengklaim bahwa ruang-ruang laut pun yang nggak ada ditinggali, gunung-gunung yang Himalaya atau apapun yang nature gitu ya, istilahnya wilderness, itu juga value ruangnya sudah terubah gitu, karena dia menjadi alat infrastruktur untuk memperdagangkan komoditas segala macam. Nah, ini dimensi yang perlu ditekankan dalam teori ini. Pertama ada concentrated, extended, dan diferensial. 3 ini. Concentrated ini adalah tadi contohnya adalah
ruang yang kita sebut kota gitu. Kayak tadi di Jakarta di apartemen, nah itu ada ruang kota itu sendiri yang kemudian semakin intensif, terdiri dari aglomerasi atau kumpulan penduduk dan infrastruktur, investasi ekonomi segala macam. Tapi selain concentrated itu juga ada extended urbanization, yaitu ada ruang-ruang yang kita kenal sebagai non-urban seperti desa tadi atau nature yang kemudian juga sudah berubah gitu. Jadi tidak hanya kota tapi juga non-urban, ruang-ruang non-urban ini berubah. Ini dari non-urban area yang awalnya digunakan untuk social uses gitu oleh masyarakat, kemudian terprivatisasi, eksklusif dan profit oriented, yang kemudian logikanya berubah. Nah, salah satu bentuknya adalah yang akan kita bahas, jadi resource extraction industries atau industri ekstraksi ya, sebagai operational landscape yang dia bilang. Itu contohnya banyak ya, tambang misal, atau agroforestry, terus agriculture seperti sawit, manufaktur segala macam yang kemudian dia berada di kawasan non-urban gitu yang kita kenal, di luar metropolitan ya, di luar kota besarnya. Nah, ada juga yang disebut dengan differential urbanization yang kemudian dia melekat ke dalam keduanya. Nah, ini adalah proses di mana ada lanskap yang terdestruksi atau berubah karena tadi ada investasi segala macam yang kemudian dia merubah itu. Ada juga sosialnya. Jadi ada kelas-kelas baru yang muncul, juga ada buruh yang kemudian muncul, ada masyarakat yang kemudian dia berubah juga sebagai masyarakat industri segala macamnya. Nah, ketiga elemen ini kemudian menjadi satu bagian analisa ya, seperti itu yang kemudian menjadi elemen penting dalam planetary urbanization dalam melihat ruang. Nah, yang berbeda dari teori-teori sebelumnya adalah sebenarnya extended urbanization ini ya, yang melihat urbanisasi di luar kota itu sendiri, seperti itu. Jadi non-urban dianggap sebagai urban. Nah, ini sebagai alat analisa yang baru untuk melihat urbanisasi itu seperti apa di luar kota itu sendiri. Nah, bagaimana sih menganalisa planetary ini? Jadi urbanisasi, dalam planetary urbanisasi ini harus dipahami secara multidimensi ya, tidak hanya di mana logika kapitalisme ini tidak hanya dimanifestasikan dalam spasial tapi juga sosial tadi, karena masyarakatnya ikut berubah juga, ikut terdampak. Nah, selain itu juga kebijakan dan strategi pemerintah menjadi penting dalam mengakumulasi ruang-ruang ini, seperti itu. Dan konseptualisasi atas produksi ruang milik Henry Lefebvre ini menjadi kerangka yang penting untuk menganalisa planetary urbanization. Jadi Henry Lefebvre memahami ruang ada perceive, conceive, and live space. Nah, tiga ini yang kemudian saya jadikan kerangka analisa untuk menganalisa bagaimana proses urbanisasi di industri sawit nanti itu bisa terjelaskan. Kalau perceive ini adalah material fisiknya, fisik material formnya. Kemudian kalau ini adalah dimensi institusi atau regulasinya, dan live space adalah dimensi sosial atau masyarakatnya. Yang nanti kita akan lihat satu-satu. Nah, saya bergeser ke fenomena industrialisasi sawit kita ya di Indonesia secara umum. Ya kita tahu industri ini sangat intensif ya. Dari tahun 70 ya, grafik dari Kementerian Pertanian 70 sampai 2015, 16, dan saya yakin 17, 18, 19 juga mungkin ada kenaikan gitu, walaupun sempat masih moratorium, artinya kenaikannya mungkin sedikit, tapi tetap ini tidak pernah turun kalau dari grafik ini, baik pembukaan lahannya yang biru ini land areanya maupun produksinya ini tetap meningkat. Dan uniknya di kita industri ini juga melibatkan masyarakat gitu. Jadi ini ada yang hijau ini adalah perkebunan milik rakyat yang orang swasta dan ini pemerintah yang kecil. Nah, ada porsi yang kemudian terbagi di sini, dan swasta ini sekitar 51 atau 52%, ini 46%, sisanya ya yang biru ini perkebunan besar negara. Yang rakyat sebenarnya cukup besar kalau dari data ini, tapi tentu banyak yang bilang kalau ya itu belum tentu milik rakyat juga gitu katanya secara legal. Ini produksi 5 provinsi produksi kelapa sawit terbesar, Riau yang paling tinggi, kemudian diikuti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, itu Kalimantan Tengah dulu, kemudian Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Nah,
masih fokus di barat ya, di Indonesia bagian barat. Tapi saya yakin di Papua pun sekarang juga makin intensif pembukaan lahan baru ya, saya lihat trennya. Nah, fenomena lain di kita adalah industrialisasi ini sebenarnya tadi ya ada masyarakat atau hak-hak masyarakat yang kemudian diambil gitu secara paksa. Menurut Sawit Watch ini masyarakat lokal diambil paksa kepemilikan lahannya selama rezim Soeharto, kemudian mulai berani memperjuangkan kepentingannya pasca pemerintah tersebut lengsernya. Kasus-kasus yang diadvokasi semakin naik ketika setelah Orde Baru gitu ya. Dan konflik agraria menurut KPA NGO Agraria, konflik agraria tahun 2018 sekitar 807.000 hektar, dan paling banyak kalau di sektor agrarianya adalah di sawit ya. Jadi emang sawit ini masih mendominasi dengan berbagai cara. Tentu konflik-konflik agraria itu muncul, bisa perampasan lahan oleh swasta, bisa dengan ya, ini bentuk pembakaran hutan masyarakat atau hal-hal yang lain yang kemudian mendorong kelas-kelas marginal ya, termarginalkan masyarakat lokal yang terdampak. Nah, selain itu ada fenomena lain bahwa beberapa tahun sebenarnya sawit besar juga Eropa, mereka mengklaim bahwa tadi jadi industri sawit ini tidak sustain di Indonesia gitu, karena tadi ada hal-hal yang kemudian tidak diperhatikan, terutama aspek sosial lingkungannya. Makanya mereka Uni Eropa men-stop atau memban sawit itu sebagai salah satu produk biofuelnya, bahan makanannya. Nah, apa respon pemerintah kemudian? Nah, ini kata Darmin dulu tahun 2011, kita ambil langkah lebih keras gitu, ya. Dia mencoba untuk merespon itu. Dan Luhut tentunya ada 20 juta orang hidup dari sawit, dan saya mengutip ini. Kalian hanya memikirkan orang utan gitu. Rakyat kami juga membutuhkan kehidupan layak. Nah, ini karena memang sektor ini sangat erat dengan tadi ya, petani sawit yang kemudian hidup berdampingan dengan sistem kapitalisme industri ini kalau saya bilang. Dan ini menjadi tameng dalam tanda kutip oleh pemerintah gitu kan, untuk mendinai atau mengabaikan isu-isu lingkungan segala macam. Nah, sebenarnya negara menggunakan perkebunan sebagai alat penghasil devisa gitu untuk pertumbuhan ekonomi, karena Indonesia menganut pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi. Nah, sementara perkebunan menggunakan negara untuk menjamin dan memperlebar akumulasi keuntungannya, sehingga dari zaman penjajahan hingga pergantian rezim, perkebunan itu selalu mampu bertahan. Nah, pertanyaan besarnya adalah yang saya angkat, bagaimana sebenarnya melihat industrialisasi sawit tadi dari sudut pandang teori planetary urbanization yang mengklaim bahwa proses urbanisasi itu ada di desa, tidak hanya di kota tapi juga ruang desanya. Dan kita tahu sawit kebanyakan ya, kedengaran? Halo, ke ini Kak. Halo. Tempat ini nge-lag dikit. Oke, di mana sebelumnya? Pas masuk sini ini ya. Oke. Nah, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan besar ya, bagaimana melihat industrialisasi sawit ini dari sudut pandang teori planetary. Karena apa tadi uniknya planetary ini mencoba untuk menjabarkan atau menguraikan proses urbanisasi di luar metropolitan atau di luar kota besar, tapi di ruang-ruang pedesaan atau non-urban itu. Dan industrialisasi sawit mengambil atau bekerja dalam landscape perdesaan seperti itu sebagai ruang-ruang ekstraksi sumber daya seperti itu. Nah, ini yang saya akan teliti. Nah, terkait metodologi penelitiannya, ini tujuannya sebenarnya mengungkap proses urbanisasi nanti di kawasan industri sawit yang saya jadikan studi kasus ya. Jadi ini bukan untuk membagi atau melihat mana yang urban, mana yang tidak gitu ya.
atau mungkin tingkat urbanitas atau tingkat kekotaannya sejauh apa. Sebenarnya tidak seperti itu. Tidak bagaimana cara pandang konvensional tadi melihat urbanisasi yang kita bisa membagi nih mana desa mana kota, tapi lebih mengungkap sebenarnya bagaimana proses urbanisasi ini berjalan, kemudian bagaimana relasi kuasa antara kelas kapitalis dan kelas marginal itu bertemu dan saling mengisi proses ruang, mengisi produksi ruang urbanisasi itu. Nah, itu yang sebenarnya dilakukan penelitian ini. Ruang lingkupnya bukan berdasarkan administrasi, tapi administrasi kawasan industri, tapi lebih ke proses bagaimana kawasan tersebut terindustrialisasi. Pendekatannya menggunakan realisme kritis, jadi melihat realitas itu tidak hanya satu ya, tidak hanya di level empiris ya. Nah, kalau kita pakai data kuantitatif mungkin atau mungkin kualitatif juga bisa, kita melihat data yang di lapangan ya sudah gitu, di empiris level ini yang ada di lapangan yang kemudian kita analisa gitu. Tapi menggunakan pendekatan ini kita tahu sebenarnya apa aktual dan realnya yang terjadi. Nah, ini saya contohkan ya. Kalau kita menggunakan kuantitatif ya mungkin lihat industri ya sudah gitu, kayak kawasan pedesaan yang penduduknya rendah, kemudian masih agraris, mayoritas lahannya bangunannya sedikit gitu. Kemudian kalau kualitatif ya kita bisa melihat bagaimana fenomena sosial yang di sana gitu. Tapi ketika menggunakan ini dan menggunakan telemetri, saya bisa mengungkap bagaimana sebenarnya ruang-ruang empiris ini terjadi gitu. Termasuk lewat strategi, lewat kebijakan-kebijakan negara yang kemudian mengintervensi ruang-ruang tersebut, termasuk juga kapitalisme global di sini yang saya gambarkan sebagai drive atau force untuk mengubah ruang tersebut. Nah, ini saya bisa menggunakan kerangka tersebut dalam analisa saya. Metodenya kualitatif dan strateginya studi kasus, horizon waktunya historis. Nah, ini studi kasus yang saya ambil, yaitu kawasan industri Semangke atau sekarang dikenal sebagai KEK Semangke ya, kawasan ekonomi khusus Semangke. Nah, kawasan ini berbasis ekstraksinya karet dan sawit. Dulu karet, kemudian ketika karet harganya turun dia berubah menjadi sawit. Kawasannya perdesaan kalau bisa bilang, sejauh 125 km atau 3 jam menggunakan mobil ya. Jadi posisinya di sini, kalau teman-teman pernah ke Danau Toba, ini Danau Tobanya ini, kemudian di sini tempat Semangkenya, metropolitan Medannya di sini. Ini pelabuhan baru khusus untuk buat Semangke, ada Kuala Tanjung, ini Kuala Namu, kemudian Kota Medan ini pelabuhan Belawan yang digunakan untuk mengekspor, selama ini mengekspor impor kebutuhan produksi industri di Sumatera Utara. Ditetapkan KEK-nya pada 2013 dengan spesialisasinya industri sawit dan investasinya sangat besar di sini. Dan berbagai pembangunan infrastruktur juga semakin masif dalam rangka menunjang KEK Semangke tersebut. Dan juga dia juga melakukan kerjasama dengan lebih dari 10 koperasi petani sawit untuk mendukung proses produksi. Nah, ini lanskap perkebunan Sumatera Timur era kolonial. Jadi untuk meneliti planetary ini atau teori urban kritis biasanya harus secara historis ya melihatnya ya. Karena yang berubah itu kan pasti dari A ke B ya, dari dulu ke sekarang gitu. Nah, itu bagaimana kita men-track itu satu-satu gitu. Kapan pertama kali ruang tersebut berubah dari use value ke exchange value tadi. Nah, itu harus di-track. Dan Semangke ini sebenarnya sudah ada stek dalam dari kolonial gitu, kawasan industrinya. Nah, ini kalau dulu kebanyakan ini rubber ya, dan tembakau. Kebanyakan karet dan tembakau dulu itu waktu zaman kolonial itu. Dan sawit tuh baru 60-70-an. Dan sebenarnya ini kalau bisa dibilang nih dari dulu sebenarnya ini industrialisasinya juga sudah masif gitu ketika zaman kolonial sebelum kemerdekaan, karena perkebunannya juga luas sekali nih. Seperti itu. Nah, ini lanskap Semangke sekarang cukup luas seperti itu. Ini pabriknya, operasi kantornya segala macam. Ini konsesi lahannya. Kemudian ada kota perdagangan di sini, kota kecil seperti itu. Dan ada desa juga yang
kemudian di dalam ini semangke, desa Semangke yang kemudian masuk dalam konsesi lahan juga. Ini lanskapnya, jadi sudah pabriknya sudah ada, salah satunya di sana Unilever ya, Unilever, kemudian ada PT-PT lain yang mengelola hilirisasi produk sawit seperti ini. Jadi ada pabrik di tengah-tengah lahan sawit yang luas. Nah, saya melakukan survei kemarin akhir tahun 2019, karena kualitatif saya melakukan interview ke beberapa masyarakat sekitar, kemudian ke administrator Semangkenya, ke PTPN yang mengelola KEK-nya, ke pemerintah juga saya menginterview untuk mendapatkan data-data ini. Nah, saya memulai analisanya ini ya. Jadi bagaimana melihat ruang-ruang industri ruang-ruang ekstraksi sawit ini bekerja, atau bagaimana dia berubah gitu kan. Bagaimana planetary urbanization tadi mengkonekkan bagaimana relasi sebenarnya desa kota itu juga saling terhubung, karena tadi ada konsumen, permintaan, kemudian produsen kita juga merespon seperti itu. Nah, ini saya contohkan di sini bahwa negara India ini salah satu target ekspor terbesar kita juga, selain Eropa dan negara-negara Asia Selatan lain. Jadi India ini sangat bergantung, ceritanya itu adalah India ini sangat bergantung dengan produk-produk kelapa sawit ya sebenarnya, karena ya ini 75%-nya dia mengkonsumsi 16% total produksi seluruh dunia ya pasarnya, dan palm oil yang diimpor 75%-nya dari Indonesia, 25%-nya dari Malaysia. Dan saya ingin mengatakan bahwa bagaimana dinamika kebijakan di India ini mempengaruhi ruang-ruang ekstraksi di kita gitu kan. Bagaimana produk-produk minyak sawit ini, apa sih, minyak goreng, kemudian bisa jadi sabun, bisa menjadi oleochemical itu ya lainnya ya, produk-produk yang konsumsi rumah tangga seperti itu. Nah, bagaimana tingkat konsumsi, saya melihat tingkat konsumsi domestik India ini terus meningkat ya, terus meningkat sampai sekarang, dan juga impornya juga, ini grafik impornya juga meningkat terus. Nah, tapi yang menarik di sini adalah bagaimana kenaikan impor itu adalah karena kegagalan kebijakan agrikultur mereka gitu. Jadi mereka tuh juga mempunyai misi ya, mempunyai kebijakan bahwa ingin swasembada palm oil gitu ceritanya, tapi gagal gitu karena ini target areanya adalah yang merah ini adalah target area perkebunan sawit mereka gitu kan, tapi yang tercapai baru segini gitu, yang artinya untuk mencukupi kebutuhan domestik yang semakin tinggi di kota-kota mereka atau di berbagai ruang perkotaan mereka, mereka harus impor akhirnya gitu kan. Nah, dan tadi kita lihat, kalau kita lihat grafik di Indonesia bagaimana lahan-lahan sawit ini terus dibuka, produksinya terus meningkat gitu kan. Nah, ini kan juga karena respon dari pasar domestik ini sebenarnya di berbagai seluruh penjuru dunia gitu. Dan saya mengcapture di sini kasus India dan Indonesia misalnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya planetary urbanization ini adalah nyata gitu. Artinya ada keterkaitan antara kebijakan atau dinamika politik ekonomi yang ada di India yang kemudian gagal mengimplementasikan kebijakan agrikultur dia, yang kemudian berpengaruh pada kita. Kita adalah adanya transformasi ruang-ruang baru atas industri sawit ini gitu. Di dinamika ekstraksi desa kota ini tidak bisa dilepaskan gitu. Bahwa dinamika kota di India, konsumsi semakin meningkat, itu berpengaruh pada ruang-ruang desa di kita ternyata. Bagaimana ruang-ruang desa di kita itu semakin terekstraktif gitu, terekstraksi sumber dayanya untuk kemudian menyuplai relasi kapitalisme industrial, global consumerism ini. Itu yang ingin saya tekankan, keterhubungan antara hal-hal tersebut. Nah, itu secara makronya. Saya ingin ke
spesifik ke studi kasus saya ke Semangke. Oh ya, tadi justifikasinya kenapa memilih Semangke? Karena Semangke ini mengalami apa? Mungkin bisa dibilang seluruh kebijakan industrialisasi sawit di Indonesia ya. Jadi dari awal kolonial sampai sekarang, karena yang kek yang berbasis kek itu kan cuma 2 kalau nggak salah. Semangke satu, yang satunya di Kalimantan yang ada kek berbasis sawit, karena kek ini kan sebenarnya kebijakan industrialisasi paling baru di Indonesia gitu kan, untuk memodernisasi kawasan seperti itu, menangkap investasi lebih. Dan Semangke ini salah satu yang paling maju keknya, paling masif pembangunannya seperti itu. Saya memilih itu karena itu ya, mengalami berbagai kebijakan dari dulu kolonial sampai sekarang. Nah, jadi ceritanya waktu dulu sebenarnya Semangke ini adalah lahan milik Sultan Melayu ya. Jadi Sultan Melayu memiliki lahan tersebut, kemudian dijadikan konsesi atau perjanjian secara pribadi oleh perusahaan Belanda. Jadi dulu itu perusahaan Belanda kalau ingin mendapatkan lahan tuh, dia harus mengadakan perjanjian dengan pemilik lahan itu, atau kalau dulu kan dimiliki oleh sultan-sultan kalau di Sumatera Timur ya, Sumatera Utara. Dia kemudian mengadakan perjanjian dan dia berhak untuk mengelola itu selama puluhan tahun, 80 tahun atau 90 tahun dalam perjanjiannya. Dan kemudian setelah itu Semangke awalnya hanya perkebunan karet karena dulu komoditas yang paling strategis itu. Kemudian mulai masuk labor, tenaga kerja dari Jawa, karena tenaga kerja lokal saat itu katanya menolak untuk bekerja, atau banyak yang menolak gitu, seperti itu, untuk bekerja ke Belanda. Kemudian makanya didatangkan buruh-buruh murah seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kelihatan bagaimana perubahan lanskap itu terjadi ya. Dari awalnya mungkin dulu tanah yang bukan hutan sebenarnya, tapi tanah ladang lah gitu, tanah milik Sultan ini kemudian diubah menjadi perkebunan karet gitu. Ini ada perubahan value yang menekat juga dalam fase pertama tersebut. Nah, fase kedua, ketika kemerdekaan, di sawit mulai berekspansi, dan karena harga karetnya turun waktu itu, komoditas beratnya turun, kemudian mulai ditanam di sawit. Nah, di situ juga ada momen nasionalisasi ya oleh PTPN. Nah, menariknya adalah yang saya temukan di lapangan, berdasarkan interview saya, bahwa nasionalisasi ini ternyata bagi kelompok buruh merupakan kemenangan melawan imperialisme asing. Jadi buruh-buruh dulu menganggap bahwa Belanda ini kan imperialisme asing gitu. Sedangkan untuk masyarakat, momen ini dijadikan perlawanan terhadap feodalisme kelompok elit Melayu. Jadi jadi sultan-sultan Melayu ini dianggap feodal ya. Feodal itu artinya adalah bisnismen yang kemudian tidak, atau pemimpin yang tidak merakyat gitu lah, tidak memberikan manfaat lebih terhadap rakyatnya dan malah menguntungkan dirinya sendiri dengan perjanjian dengan Belanda. Nah, makanya sebenarnya nasionalisasi pada saat itu mendapatkan dukungan dari masyarakat justru untuk kemudian mendorong ini dikelola oleh kita gitu sebagai pribumi. Nah, tapi Stoller dalam bukunya menyatakan bahwa sebenarnya nasionalisasi ini tidak merubah sistem perburuhan dalam struktur hubungan kelas di perkebunan Sumatera Utara. Jadi sebenarnya sistemnya sama aja, tidak banyak berubah, cuma beda kepemilikan aja. Terus ketiga adalah setelah reformasi, jadi kalau dulu dia cuma perkebunan aja, kemudian tahun 95 mulai dibangun pabrik, dan semakin masif ketika dia direncanakan menjadi kek, masuk dalam kerangka MP3I kalau teman-teman ingat zaman SBY. Kemudian infrastruktur kemudian mulai dibangun dan ditetapkan kek pada 2015. Itu sejarah singkatnya. Nah, saya menganalisa menggunakan tadi pendekatan Henry Lifford 3 dimensi tadi untuk melihat bagaimana proses urbanisasi muncul di sana. Pertama, dimensi spasial. Jadi secara fisik apa sih yang berubah dan menjadikan dia terurban gitu, atau proses urbanisasi muncul di sana tadi ya. Jadi ini sebenarnya mulai sejak kolonial tersebut, bagaimana ladang
atau lahan yang kemudian diubah logika ruangnya dari mulai use value kemudian diubah menjadi exchange value yang kemudian diperdagangkan seperti itu. Nah itu sudah merubah gitu lanskap dari Seimake itu sendiri. Nah ini kemudian semakin intensif dengan kehadiran KEK tentunya bahwa ada pabrik di sana, kemudian infrastruktur juga dibangun dari mulai kereta api yang kemudian dijadikan infrastruktur produksi atau ekspor ke pelabuhan, bahkan dibangunkan pelabuhan khusus sendiri. Kuala Tanjung namanya, masih baru dan belum beroperasi maksimal saat ini. Kemudian juga jalan tol yang biru ini juga dibangunkan dalam rangka Seimake ini, artinya infrastruktur atau dimensi spasial fisik ini sangat masif digunakan dalam kerangka untuk mendukung industrialisasi ini sebenarnya. Termasuk sebenarnya di kawasan di sebelah Seimake ini mulai banyak hotel, perumahan, bank, minimarket, Indomaret, Alfamart, juga banyak ruko-ruko atau perdagangan yang kemudian aktif. Artinya mereka ini adalah muncul juga dalam kerangka untuk mendukung ini sebenarnya, mendukung aktivitas industrialisasi, karena buruhnya kan atau pekerjanya kan juga menjadi banyak, semakin banyak gitu kan. Ada perusahaan-perusahaan multinasional yang masuk yang kemudian membawa juga buruh-buruh yang kemudian banyak sekali di sana, termasuk yang perusahaan modern seperti Unilever dan high skill juga yang datang seperti itu. Nah ini salah satu bentuk perumahan pekerjanya di sana ya. Ini saya ingin mengatakan bahwa memang tadi ya, jadi keberadaan fasilitas ini termasuk rumah juga, ini bukan diartikan kalau kita lihat sebagai ya ruang padat gitu, tapi ini adalah dalam kerangka untuk mendukung semua industrialisasi ini gitu. Bagaimana ruang ini kemudian berubah value-nya gitu kan, dari use value ke exchange value tadi, yang dalam kerangka untuk tadi kita linkkan dengan bagaimana permintaan global, sistem kapitalisme global yang luas menangkap area atau Seimake ini menjadi semakin intensif untuk melakukan industrialisasi, dan tentunya ada proses urbanisasi yang muncul di sana. Ini infrastruktur seperti transportasi, komunikasi menjadi kunci ya untuk membuat industrialisasi ini berjalan dengan maksimal. Dan di era neoliberalisme, liberalisasi perdagangan, privatisasi dan segala macamnya ini menjadi ekspansi, extended urbanization ini ke berbagai ruang, terutama Seimake salah satunya adalah semakin intensif. Nah yang kedua, dimensi regulasi atau institusi yang disebut develop sebagai conceive space. Bagaimana ruang ini diimajinasikan sebagai suatu ruang industrialisasi atau ruang industri tertentu. Nah, dari segi kebijakan sebenarnya tadi ya, jadi Seimake sebenarnya sebelum KEK ini atau sebelum MP3EI ini, dia adalah sebenarnya kawasan industri biasa itu kan, diatur oleh kebijakan makro mengenai bagi kawasan industrialisasi ini, bagaimana industrialisasi ini berkembang, terutama sawit di Indonesia. Nah, dengan adanya KEK ini, dia menjadi spesial gitu ya, dari kawasan khusus yang diatur oleh negara itu, dan dampaknya adalah ya tadi ya, semua pembangunan diarahkan ke sana segala macamnya, dan ini membuat sebenarnya adanya imajinasi negara gitu, imajinasi negara atas ruang industrialisasi yang muncul di Seimake itu sendiri. Dan itu membuat Seimake ini sebenarnya sebagai suatu proyek negara yang khusus ditujukan, kalau pemerintah bilangnya untuk pertumbuhan ekonomi baru seperti itu. Itu imajinasi mereka, maksudnya bayangan mereka terhadap ruang itu seperti itu. Yang artinya balik lagi tadi, sebenarnya ini adalah ruang-ruang industrialisasi yang ekstraktif yang digunakan untuk negara sebagai proyek pertumbuhan ekonomi mereka. Dan sayangnya adalah perencanaan yang matang tersebut, ini persebaran KEK di Indonesia ada 13, ini KEK Seimake hitungannya paling maju ya, artinya dari segi investasi dan pembangunan yang paling masif di antara KEK yang lainnya, dia juga masuk dalam koridor ini.
sayangnya adalah minimnya perencanaan sosial, budaya, dan pendidikan dalam merespon perencanaan ruang industri baru tersebut. Ini membuat kepentingan masyarakat lokal semakin tidak terlihat. Nah, ini argumen saya bahwa menunjukkan dia dipersepsikan sebagai ruang ekonomi baru gitu, tapi dalam skala mikro dia tidak lihat bahwa ada orang-orang yang tinggal di sana gitu, ada orang-orang secara sosial, budaya, pendidikan yang kemudian bagaimana itu merespon terhadap kebijakan industrialisasi ini. Buktinya adalah ketika saya ke lapangan banyak sekali isu mengenai tenaga kerja juga banyak yang modern juga. Mereka butuh yang high skill gitu. Karena output produknya Unilever itu kan sudah sangat murah kalau bisa dibilangkan, dan mereka butuh skill pekerja yang tinggi ya, dan akhirnya adalah tenaga kerja lokal itu tidak terserap dengan baik gitu. Dan akhirnya dia mengimpor lagi dari Jawa, dari kampus-kampus yang mungkin sudah berkontrak atau sudah bekerja sama dengan dia gitu, karena menciptakan labor atau tenaga kerja yang mempunyai kualitas lebih tinggi, yang akhirnya itu gitu. Dan bagaimana masyarakat lokal ini ya terpinggirkan dalam tanda kutip untuk mengakses ruang industrialisasi tersebut. Nah, itu yang saya lihat di sana. Nah, kita masuk ke dimensi ketiga atau live space atau dimensi sosial. Jadi tidak hanya Semangke saja ya sebagai main site ya, atau situs utama dari industrialisasi ini, tapi saya juga mewawancarai petani-petani sawit yang ada di sekitar Semangke itu sendiri. Bagaimana sebenarnya mereka berubah dari awalnya dulu olahan apa menjadi apa. Nah, saya lihat mereka dulu banyak tanam palawija dan padi. Jadi palawija ini kayak ubi, jagung, segala macam. Dan ini sebenarnya bentuk, kalau menurut saya, adalah perubahan tadi use value ke exchange value ya. Jadi use value ini saya bisa kita gambarkan kalau misal jagung misal atau ubi ini tidak bisa dijual ke pasar, dia itu bisa dikonsumsi sendiri gitu, atau pertanian subsisten ya. Jadi petani ini masih bisa bertahan ketika itu tidak terjualkan gitu. Dia bisa mengkonsumsi sendiri, dia masih bisa hidup di sana gitu. Nah, sekarang ketika dia beralih fungsi menjadi sawit, itu akan berbeda ceritanya. Karena apa? Karena sawit ini adalah tanaman komoditas ya. Dia tuh harus dijual gitu, dan dia harus masuk industri, untuk masuk pabrik untuk diolah, dan itu sangat lama kan. Artinya apa? Ketika sawit ini tidak bisa dijual ya, dia nggak bisa makan dari situ gitu, karena dia harus dijual ke perusahaan. Dan sifat dari kebun sawit ini monokultur ya, jadi ketika ditanamin lahan sawit dia tidak bisa atau susah sekali menanam tanaman lain ya, karena sawit ini mengkonsumsi air sangat tinggi, sehingga tanaman-tanaman subsisten ini susah untuk hidup seperti itu. Sehingga ya itu tadi dampaknya adalah bagaimana sekarang dia harus bekerja dan menjual tanaman tersebut, yang artinya ada elemen exchange value yang menurut saya masuk di sana, masuk dalam kehidupan mereka. Bayangkan kalau petani memang satu-satunya kerjaannya itu bagaimana dia merubah hidupnya. Ini ada poin-poin yang saya tekankan. Pertama adalah bergantung dengan pasar global untuk bertahan hidupnya. Tadi sawit ini kan akan dijual dan skalanya global gitu. Price atau harganya itu juga bergantung dengan dinamika pasar global. Ini membuat petani yang mungkin tadi kalau dari sudut pandang planetary ya, sebagai live space-nya adalah dia sangat terpencil gitu. Desanya terpencil yang kemudian jauh dari medan, dari kota, tapi kehidupannya itu sangat global gitu. Sangat terglobal dan sangat bergantung terhadap dinamika pasar global atau kapitalisme industri global seperti itu kehidupannya. Karena tadi dia harus menjual itu ke pabrik dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan uang selain dari itu. Sehingga sangat-sangat tergantung. Ini salah satu kutipan wawancara saya. Jika harga sedang turun, petani bisa jual tanah atau tukar komoditi. Artinya ya persoalan yang dihadapi adalah harga tentunya. Kalau harganya sangat turun atau sedang turun, ya itu ancaman petani untuk kemudian meningkatkan kehidupannya seperti itu.
Yang kedua adalah rasionalisasi ekonomi yang menggantikan ruang sosial budaya tadi. Jadi ada yang mungkin saya kira masih indikasi ya, kalau saya kira ya. Jadi ada perubahan sosial budaya ketika dulu mungkin ketika bertani itu mereka bisa saling seperti ini ya, saling apa namanya, antar lahan sawah mereka atau lahan perkebunan mereka, mereka saling bisa ngobrol segala macam, bisa saling bertemu segala macam. Nah, ketika sawit ini dia uniknya adalah dia tidak selama mengelola ini ya, manajemen lahannya lebih mudah dia, sawit ini, dan dia tidak perlu seharian menunggu di kebun sawit, dia dinamis waktunya gitu. Artinya waktunya tergantung dari petani itu sendiri, kapan menengok, kapan merawatnya segala macamnya, dan dia malah justru mengontrak orang lain untuk menjadi labornya dia, justru untuk menjadi tenaga kerja untuk membantu memanen sawit kemudian mendistribusikan segala macam. Nah, ada rasionalisasi ekonomi yang lebih dominan tadi yang kemudian masuk ke dalam kehidupan dari petani sawit ini sendiri. Nah, kemudian daya saing antar petani sawit. Nah, ada program RSPU yang mencoba untuk membuat kriteria bagaimana lahan sawit petani sawit ini atau perusahaan itu juga lebih sustainable gitu. Nah, akhirnya adalah muncul kompetisi ya. Jadi mana yang kemudian petani sawit dituntut untuk kemudian mengikuti aturan tersebut ya, untuk kemudian memperoleh kualitas buah yang lebih bagus segala macam dengan jam kerja atau manajemen lahan yang sudah diatur sesuai indikator-indikator dari program RSPO ini. Nah, ini saya lihat ada daya saing antar petani sawit yang meningkat ya. Jadi antar petani sawit saling bersaing satu sama lain gitu. Kemudian keterbukaan terhadap informasi dan aksesibilitas ruang. Nah, ini salah satunya. Ini dari petani sawit ya. Isu lingkungan membuat pasar kita tertutup ke Eropa kan. Itu membuat harga sawit anjlok. Nah, ini saya ingin menekankan bahwa ya tadi itu tuh mereka tuh di desa yang jauh gitu kan. Dan mungkin kalau kita ke sana itu ya adanya jalan kecil yang bisa dilalui motor, kanan kiri perkebunan sawit, terus ada rumah-rumah warga gitu kan. Nah, tapi akses mereka terhadap informasi ini besar gitu. Dia tahu kalau misal ada dinamika Eropa yang memban sawit kita gitu, dan itu membuat mereka resah juga gitu kan. Itu membuat harga sawit anjlok karena tantangannya itu. Artinya apa? Ada keterbukaan informasi dan aksesibilitas ruang tadi, ada jalan tol segala macam yang muncul, termasuk internet dan komunikasi yang semakin meningkat. Ini membuktikan sebenarnya ruang desa ini ya sudah terkoneksi dengan global gitu. Karena dia bisa mengakses berita-berita yang kemudian tidak lagi dulu yang kita kenal rural, yang pedesaan yang tertutup, yang kemudian hidup subsisten, tidak terhubung dengan orang lain segala macam. Sekarang mereka sudah mengakses harga pasar pun via WhatsApp gitu. Mengakses harga atau dinamika ini ya via internet gitu. Artinya ini ruang yang terbuka gitu sekarang gitu. Nah, ini proses urbanisasi yang terjadi dalam perspektif planetary ini. Nah, ini live space yang kedua yang saya temukan itu. Dari ini ada kafe di sebelah Semanggi. Ini kafenya kondisinya. Mungkin kalau di kota-kota besar ya, yang di Bandung, di Jakarta atau di pasar ya. Maksudnya konsepnya kita lihat bagaimana mereka menyusun ininya ya secara detail. Dan ini gambarannya, ini lokasinya ini adalah Kek Semangkinya ya. Ini batasnya. Ini udah perkebunan sawit di sini. Ini batas lahannya. Ini udah jalan dan ini kafenya. Saya dengan teman saya di sini. Nah, saya ingin menekankan bahwa ini saya nomori 1, 2, 3. Ada 3 kelas yang kemudian berkumpul di sini gitu. Sebagai suatu salah satu teman saya, informan saya juga yang mendampingi saya selama di Semanggi, motor-motor pekerja. Yang 2 ini adalah mobil manajemen tingginya yang bekerja di Semanggi. Dan 3 ini adalah buruh atau supir truk yang akan mengangkut dari petani mungkin ke pabrik ya, seperti itu. Dan mereka semua ini hadir dalam kafe ini. Mereka saling bersosialisasi, tidak antar mereka tentunya, tapi mereka hadir dalam satu ruang ini, yang artinya sebenarnya
mereka ngopi tentunya, kafe ini mereka ngopi. Nah, saya menekankan bahwa memang kehadiran Semangki ini membawa gaya hidup baru gitu. Dan ya ini budaya ngopi ini kan kita temukan walaupun dulu memang konvensional di desa ya, tapi dengan model kayak gini, kalau teman-teman ke sana, ini tuh ada musiknya, dan musiknya ini adalah musik-musik yang saya kira masih tren sekarang gitu. Dulu waktu akhir tahun 2019 yang lagi hits gitu. Artinya ya mereka tidak kehilangan informasi walaupun mereka di desa gitu. Dia tahu selera-selera musik perkotaan yang kemudian didengar dan mereka semua suka itu artinya gitu. Dan ya ini adalah suasana yang kita temukan di kota, saya pikir. Ngobrol, ngopi, dengerin musik, apapun itu. Dan di sana juga buruh-buruh tuh juga pada ikut, artinya kelas bawah yang berpenghasilan rendah juga ikut ke sana gitu kan. Manajemen perusahaannya, manajernya juga ikut, kerjanya juga ikut. Artinya ini adalah sebuah ruang baru menurut saya yang kemudian sangat dinamis merespon industrialisasi global ini sebagai dampak dari kehadiran Kek Semangke ini. Ini live space yang saya temukan. Nah, tadi saya tekankan bahwa ini sebenarnya belum selesai penelitiannya. Jadi masih ada yang perlu dieksplor dan tentunya menggunakan kerangka analisa kritis yang lebih lanjut lagi, seperti mengapa tidak terjadi mobilisasi atau resistensi penduduk terhadap industri sawit. Nah, tadi kita tahu ya bahwa fenomena-fenomena sawit di Indonesia itu tadi ada konflik-konflik agraria, dan kemudian tidak sedikit juga orang-orang yang kemudian dibantu NGO mengadvokasi untuk mempertahankan lahannya segala macam. Nah, ini kenapa kok saya tidak temukan itu, resistensi itu di Semangke. Nah, ini yang kemudian harus diekspor lebih lanjut. Apakah ini bagian dari hegemony project atau bisa dibilang kan tadi ada Luhut, waktu di meme Luhut tadi kan bilang kan kalau misal rakyat atau petani ini juga bekerja gitu berapa puluh juta gitu di Indonesia. Apakah itu jadikan tameng untuk kemudian membuat mobilisasi ini tidak ada atau seperti apa? Nah, itu yang perlu dibilang. Termasuk juga di sana juga orang-orang migrannya itu kebanyakan etnisnya Jawa ya. Dan Jawa ini kalau kata teman saya yang di sana itu punya sifat nerimo gitu. Jadi ya udahlah, apa yang ada pasrah lah gitu. Kayak gitu. Jadi walaupun ada etnis Batak, tapi di sana dominannya maksudnya migran-migran dulu, kakeknya dia dari Jawa gitu. Akhirnya dia Jawa Batak dan ada sifat-sifat itu. Tapi apakah itu benar atau tidak perlu dieksplorasi lebih lanjut ya. Teman-teman dari sosiologi yang mungkin perspektif etnis ini juga mungkin bisa dieksplor lebih lanjut. Nah, bagaimana strategi negara dalam mempertahankan industri sawit? Nah, ini juga perlu dieksplor lagi. Bagaimana strategi-strategi mereka atau negara biar industri sawitnya tetap ada gitu. Dan yang penting terutama adalah bagaimana respon atau struggle masyarakat lokal dalam menghadapi kapitalisme sawit. Ada planetary urbanization ini sebenarnya membuka kerangka analisa itu ya. Bagaimana tidak hanya top down saja melihat kapitalisme yang merubah ruang, tapi bagaimana ruang itu diubah sama-sama gitu antara kapitalisme, force kapitalisme dan bottom up proses dari masyarakatnya untuk merespon itu. Apakah dengan struggle melawan advokasi atau dengan beradaptasi atau seperti apa? Nah, itu yang perlu dieksplor lebih lanjut di Semangke. Kira-kira apa sih? Apakah orang-orang di sana diam-diam aja gitu kan menerima itu seperti itu? Apakah ada perlawanan seperti itu atau beradaptasi atau seperti apa? Nah, saya mencoba untuk membayangkan seperti itu. Kemudian dengan teori kritis ini dan planetary ini apa yang bisa bermanfaat dalam dunia PWK gitu, dalam memahami urbanisasi. Nah, tadi ya saya ulang lagi bahwa planetary urbanization ini adalah upaya untuk mengungkap relasi kuasa, siapa yang winner dan loser atas industrialisasi yang dimanifestasikan dalam sebuah ruang itu. Dan perencanaan berperan dalam mendorong kelas-kelas marginal atau yang terdampak ini agar mendapatkan hak yang sama terhadap sumber daya dan partisipasinya dalam perencanaan, terutama atur itu di sini. Nah, secara spasial mungkin planner harus melihat ya bahwa kawasan industri berbasis sumber daya ini yang dikenal sebagai perdesaan ini menjadi ternyata ruang produktif dengan dinamika realitas perkotaan global kalau bisa dibilang. Nah, saya mencoba merefleksikan mungkin termasuk kerentanan COVID-19 juga, karena tadi ada mungkin orang yang tingkat-tingkat manajer perusahaan ini kan orang-orang asing juga yang sering berpergian ke luar negeri ya, dan ada aktivitas di sana, aktivitas global itu kan sangat erat dengan ekspor impornya juga gitu. Nah,
Ini mungkin juga ruang-ruang extended urbanization ini juga sebenarnya ruang strategis gitu untuk kita melihat juga apakah dia bisa jadi center dari COVID-19 juga gitu kan. Karena kalau kita fokus di perkotaan misal, tapi mengabaikan ini, ternyata ada aktivitas globalisasi yang muncul di sana. Ini kan juga menjadi salah satu tempat yang rentan juga gitu. Saya contohkan di kasus Jerman ya. Di Jerman itu pertama kali ditemukan COVID tuh di kawasan industri pinggirannya gitu. Karena ada orang Wuhan yang kemudian terafiliasi dengan perusahaan tersebut melakukan training ya di pinggiran Jerman tersebut. Saya lupa kotanya. Dan itulah pertama kali terinfeksi dari situ gitu. Artinya aktivitas industrialisasi global ini sangat lekat dengan perjalanan virus itu sendiri. Nah, yang kedua adalah perencanaan kawasan industri memperhatikan aspek spasial lingkungan terutama, tidak hanya di site utama melainkan juga rantai produksi. Artinya petani-petani sawit ini juga harus dilihat sebagai ruang strategis juga, yang itu juga mungkin ada aspek-aspek sosial lingkungan yang perlu diperhatikan. Kemudian tidak hanya secara spasial ekonomi, tapi juga aspek sosial budaya skala mikro juga penting untuk direncanakan, khususnya bagi kelas terdampak dan pelaku usaha lokal. Nah, ini juga penting tadi, karena sepertinya kalau misalnya negara atau pemerintah orientasinya cuma ekonomi ya mengabaikan sosial budaya, bagaimana mereka mampu beradaptasi gitu dengan lingkungan baru tersebut. Bagaimana mereka mampu melawan sistem yang besar ini gitu. Apakah dia hanya kemudian menerima dampak negatifnya aja gitu. Nah, itu pemerintah atau kita planner harus melihat itu menjadi secara lebih baik. Kemudian mengkonseptualisasikan perencanaan yang lebih demokratis dan inklusif. Ini PR besarnya ya. Jadi bagaimana kapitalisme industri ini yang kemudian seringkali menyebabkan ketimpangan harus bisa kita hindari atau kita beri solusi agar perencanaan ini harus lebih demokratis dan inklusif ya. Nah, salah satunya mungkin kembali pada UU Desa. Kita punya instrumen undang-undang desa yang bisa sebenarnya desa itu punya kemampuan untuk mengelola sumber daya itu sendiri. Kemudian dimonetisasi dalam tanda kutip oleh BUMDes sekarang, BUMDes. Dan ya mereka mampu sebenarnya untuk mengelola itu secara mandiri sehingga itu terdistribusi baik oleh warga ya itu, dan tidak pada untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya sangat terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan dengan teman-teman semua. Silahkan kalau misal ada diskusi.